Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tahdiyatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baiti wa atba'ihi thumma ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati Habibil Mahbub Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus thumma ila hadrati Haji Abdul Qadir Rasul wa Farai thumma ila hadrati Habibil Mahbub Syekh Mustafa Al-Khin wa Syekh Mustafa Al-Bugha wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ya'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hingga di subuh yang berkah ini kembali kita dapat hadir di masjid kita tercinta dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan Allah berikan kita ilmu yang barakah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Dompetnya sehat? Mudah-mudahan lahir batin kita sehat, kantong kita sehat, berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Rabiul Awal. Hanya saja ya, terima kasih Pak, karena kopinya datang jadi sudah ngopi dulu. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita awali tentang apa saja yang melandasi kita, sebagian kita melaksanakan syiar yang sering kita sebut Maulid Nabi, ada hal yang saya ingin memberikan garis bawah tentang kenapa Andalusia Spanyol itu runtuh. Ini sangat penting ya, kenapa 800 tahun Islam berjaya di Andalusia. Sekali lagi, 800 tahun Islam berjaya berkembang, melahirkan kedahsyatannya, runtuh tak tersisa. Hanya hari ini sekitar 0,7% saja penduduk di Spanyol yang dulu adalah Andalusia. Salah satu penyebab yang benar-benar menghantarkan Andalusia runtuh adalah mudahnya masyarakatnya terprovokasi dan berhasil diprovokasi. Nah, ketika kita tidak membangun kecerdasan insting kita, maka bisa jadi kita adalah korban berikutnya. Membangun kecerdasan insting ini tidak terlihat, tetapi sangat dominan, keberadaannya sangat-sangat penting. Yang diruntuhkan Andalusia itu adalah pemerintahannya, bukan dari unsur agamanya. Yang diruntuhkan adalah negaranya. Kenapa?
penduduk yang sudah 95% itu sudah menyatu dengan negara. Sehingga yang diruntuhkan negaranya. Emosi dibangun dengan dilahirkan bumbu-bumbu. Ingat, bumbu ya. Ini biar yang namanya dagingnya itu berapapun banyaknya, tapi kalau nggak ada bumbunya, nggak ada rasanya. Nah, bumbu ini bisa diciptakan. Mohon maaf kalau emosi kita teraduk-aduk gara-gara apa yang saya ungkapkan ini. Dan mohon nanti jangan ditanggapi, jangan ditanyakan tentang bagian awal yang saya sampaikan. Iya, misalnya PKI itu memang bukan isapan jempol. Iya. Bahkan di kampung saya, Pak, mohon maaf nih kalau cerita pribadi, Purwodadi Grobogan. Kalau jamaah masuk ke museum di Lubang Buaya, itu di paling bagian akhir, Pak, itu diabadikan di situ tentang peristiwa PKI dan saking banyaknya PKI di Purwodadi Grobogan. Ya. Dan barangkali ya, orang tua saya adalah salah satu yang hampir nyaris jadi korban keganasan PKI. Itu betul adanya. Tapi dulu, hari ini Purwodadi, nih, di kampung saya, dahulu kakeknya itu sangat terkenal sebagai tokoh PKI. Tapi kemudian mesantren, ini cucunya mesantren di Jawa Timur, 2 alumni lebih dulu dibanding saya di Pondok Pesantren Suci Manyar Gresik. Dan kemudian hari ini beliau berhasil membangun pondok pesantren mungkin terbesar di kecamatan saya. Dahulu kakek moyangnya adalah biang, bukan sekedar PKI, biang PKI. Di Purwodadi, iya, itu hampir di setiap kecamatan dibuat kubangan-kubangan besar dan dibuat dadung-dadung besar untuk besok itu membunuh orang-orang aktivis Islam. Ya, akan diseret hidup-hidupan dengan truk, kemudian dimasukkan ke kubangan itu. Meskipun keduluan akhirnya kubangan yang dibuat itu adalah untuk mengubur mereka sendiri. Tapi cucu-cucunya hari ini sudah begitu banyak para penghafal Al-Quran 30 juz yang sudah bukan rahasia lagi. Kakek-kakeknya dulu itu adalah biang PKI. PKI. Kalau yang biangnya itu yang sekarang jadi kiai itu. Jadi kakeknya yang dulu benar-benar biang, hari ini cucunya ya telah menjadi seorang kiai dan di kecamatan saya pesantren yang terbesar. Hari ini bisa terus diseret-seret, terlepas benar atau tidak, waspada mah harus, hati-hati wajib.
Tetapi kalau kemudian diangkat secara berlebihan, menjadikan pemerintahan kita itu tidak mampu bergerak secara baik, jangan-jangan kita adalah orang yang digiring, coba dibangun sebuah emosional yang sampai bisa meruntuhkan pemerintah. Dan ketika pemerintah ini runtuh, Pak, negeri kita runtuh, Pak. Kalau negeri kita ini runtuh, Islam juga bisa jadi. Makanya dibahasakan oleh pendiri NU, yaitu Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Apa sambungannya? Kalau negeri ini perang, kalau negeri ini perang saudara, rasa-rasanya ibadah tidak akan bisa maksimal. Maka mencintai negeri dengan menciptakan kedamaian, memunculkan rasa kebersamaan, mencintai negeri ini adalah syarat untuk bisa melaksanakan ibadah secara total dan maksimal. Maka kecerdasan insting harus dibangun. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Salah satu masjid yang kemudian gara-gara satu pokok bahasan yang saya sampaikan kemudian diputus, alias sudah tidak ngajar lagi. Salah satunya adalah ketika menjelang pemilu presiden yang sekarang ini, tapi yang pertama. Masjid ini itu berubah haluan gara-gara calon presiden itu di-share di grup WA dengan berkalung salib. Dan kemudian sengaja dimunculkan pertanyaan ketika menjelang pemilu di event taklim begini, dan dengan agak sedikit memancing emosi, kemudian kita coba luruskan, Pak, jangankan timbang foto dikasih gambar salib, pesawat dibikin joget saja itu bisa. Pesawat terbang dibikin bisa joget dangdut, video bukan sekedar gambar. Bisa tidak, Pak? Gampang banget. Orang berdiri di rel kereta api sedang jalan, cuman diberhentiin begini, berhenti, Pak. Itu benar atau palsu? Kalau kecerdasan insting kita tidak terbangun, begitu mudahnya kita ke bawah. Betapa mudahnya kita ini diarahkan untuk menjadi orang-orang yang begitu, dalam tanda kutip, mohon maaf, radikal. Bersikap hanya karena melihat foto, bertindak hanya karena mendapat sharean, tanpa dilihat apa di balik gambar ini, siapa yang membuat, misinya apa. Dan itulah yang menjadikan Andalusia dari satu negeri yang tadinya pemerintah hanya satu, terpecah-pecah menjadi 35 kerajaan kecil-kecil, berangkat dari memprovokasi, diprovokasi, dibangun emosinya, dengan diiming-iming kekuasaan,
dengan dibumbu-bumbui, akhirnya jadilah 35 kerajaan kecil. Siapa yang main di belakang itu? Dalam sejarah ini adalah cucu dari seorang penguasa yang dikalahkan oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah pendakwah pertama kali yang menaklukkan Andalusia Spanyol. Waktu itu rajanya namanya adalah Raja Roderick. Dalam sejarah, Isabella itu adalah turunan ke-9 dari Raja Roderick ini. 800 tahun Islam dahsyat di sana. Ulama-ulama yang saya sudah sering sebut beberapa waktu lalu, ya. Abbas ibnu Firnas, pencipta teknologi pesawat terbang, ya. Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, ya. Syekh Al-Jabar dan sebagainya. Ratusan ulama-ulama besar lahir berkarya di Andalusia Spanyol tapi runtuh. Dan itu salah satu catatan sejarah terpentingnya adalah begitu mudahnya masyarakatnya diprovokasi dan berhasil benar-benar terprovokasi. Dan itu berhasil dari sisi pemerintah, dari sisi kenegaraan. Hari ini Indonesia sedang digiring begitu menurut saya dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah dari perbedaan faham. Dimunculkan, diharapkan bisa saling bertikai, bisa saling berhadap-hadapan, dan itu diciptakan bumbu-bumbu. Kita ingat belum lama ada Kiai NU dibunuh. Kira-kira beberapa tahun sebelum pandemi. Di situ pakai identitas partai, identitas kelompok. Kalau insting kita cerdas, Pak, namanya membunuh dia pakai identitas. Kayaknya nggak logis kalau murni untuk membunuh. Kenapa? Kalau misinya untuk membangun sebuah emosi yang kemudian diharapkan bisa saling bertikai, iya betul. Oh, si A, kiai ini dibunuh oleh partai ini. Kenapa? Itu dia pakai jaket partai ini. Loh, kalau yang kelas-kelas receh begini, Pak, kita terprovokasi, Pak. Itu yang jadi korban negeri ini, Pak. Dan kalau negeri ini runtuh, Pak, berhasil diciptakan perang saudara, Pak, itu lebih sulit untuk menyelesaikannya dibanding dengan perang melawan penjajah. Kenapa? Kalau perang melawan penjajah kelihatan tuh yang hidungnya mancung itu musuh kita, misalnya. Tapi kalau yang perang adalah sesama saudara, Pak, kita sama-sama peseknya, sama-sama kulitnya kayak kita ini sawo matang, nih, sangat sulit mendeteksi siapa lawan, siapa kawan. Maka catatan penting dalam sejarah Andalusia Spanyol itu adalah jangan mudah terprovokasi. Kenapa? Itulah yang menjadikan 800 tahun hilang tak tersisa Andalusia Spanyol nyaris tidak dikenal lagi, yang dikenal adalah Spanyol. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngopi dulu boleh, Pak? Sudah.
Kelihatannya serius banget, Pak. Saya punya tasbih, Pak, produk Spanyol. Jadi jelek banget. Kenapa? Separuh nyolong Spanyol. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Kemudian yang namanya maulid. Iya. Sejarah maulid yang kemudian melahirkan Islam akan hidup kembali itu pun tidak lepas dari rekayasa sejarah, kemudian diaduk-aduk dalam bentuk provokasi, dalam bentuk justifikasi, disalahkan dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita buka sejarah, Pak. Ini kita masuk maulid tadi yang sejarah Andalusia hanyalah sebuah prolog yang mudah-mudahan kaitannya dengan maulid ini kita akan timbul dan tumbuh ghirah untuk menciptakan kebersamaan, ya, untuk maju bareng-bareng menuju kebesaran Islam ini. Perayaan maulid ini oleh sebagian orang-orang tidak tahu siapa, sejarahnya pun itu telah banyak mengalami perubahan. Yang disebut bukan orang yang benar-benar mengawali perayaan maulid itu. Ya. Kenapa? Karena keberadaan maulid, ya, pertama kali diselenggarakan maulid itu adalah untuk memotivasi, tepatnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini di abad keempat Hijriah. Tepatnya adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin bala tentaranya mengalami kekalahan di perang salib, ya, mengalami kekalahan dan kemudian terjepit, ya, mundur ke belakang adalah laut, ya, maju ke depan adalah musuh yang sudah mengalahkannya. Ya. Hanya ada dua pilihan, ya, tetap memaksa menghadapi musuh, gitu, atau mundur ke cebur laut karena kapalnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi telah dibakar. Dan sebelumnya itu adalah dimotivasi dengan bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW dibahas, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang lahir dalam keadaan yatim dan bahkan tidak lama adalah lengkap menjadi yatim piatu. Dengan gigih dan semangatnya berjuang, maka Nabi Muhammad lahir sebagai pemimpin dunia yang terbesar. Kira-kira seperti itu. Baru kemudian umat Islam, bala tentara yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, ya, meskipun tadinya adalah sudah sempat kalah. Perang salib itu, ya, kalau kita buka sejarah tidak hanya 1 dan 2, bahkan ada 10, ada 15, ya, berbeda-beda, tapi tidak hanya 2. Perang salib, kalau ini benar-benar dicatat pernah dikalahkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi gara-gara diawali dengan mengadakan maulid. Kalau itu tersebar kepada seluruh umat Islam, maka akan membahayakan dakwah mereka. Maka dikaburkan. Sisi lain adalah maulid harus ditiadakan, harus diserang, dan itu adalah perkara yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, dan itu adalah sesat.
Misinya apa? Supaya Islam tidak bangkit. Pertanyaannya, apa dalil dan kaidah yang dijadikan landasan Salahuddin Al-Ayyubi mengawali mengadakan maulid padahal Nabi tidak mengadakan? Pertama, kita buka yang bawa handphone atau yang sudah hafal surat Al-Maidah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu inni ma'akum. Wa qala, dan berkata Allah inni, sesungguhnya aku Allah itu ma'akum, akan senantiasa bersama kalian. Allah bersama kita itu Pak, kalau kita punya hajat Allah langsung kabulkan hajat kita. Kalau kita punya masalah, ya langsung masalahnya dikasih solusi. Ya, kalau kita lagi gundah gulana, Allah turunkan kebahagiaan dalam hati kita. Ini kebersamaan Allah dengan kita. Tapi ada syaratnya. Allah akan senantiasa bersama kita. Pertama syaratnya, lain aqamtumus sholata. Kalau kalian aqama yukimu iqamatan, mendirikan, menegakkan, bukan sekedar melaksanakan. Salat itu Bapak dan jamaah sekalian, kalimatnya selalu menggunakan aqama yukimu, bukan ya'malu, melaksanakan, tapi mendirikan. Kenapa? Karena ada tuntutan dari sisi hakikat. Orang yang sholat mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, memberikan penghormatan kepada yang maha tinggi dengan mengangkat kedua tangannya. Hakikat sholat itu menuntut siapa yang benar-benar telah mendirikan sholat, dia akan tumbuh dalam hatinya, akan muncul dalam karakter buildingnya, pandai dan selalu menghormati orang lain. Menghormati orang lain bukan berdasarkan setinggi apa pangkatnya, bukan berdasarkan sebanyak apa hartanya, tetapi bahkan tukang sampah sekalipun, tukang pulung sekalipun, dia hakikatnya hatinya menghormat, sayang, dimuliakan. Tetapi ketika sholat itu baru sekedar dilaksanakan, belum didirikan, boro-boro hormat sama orang lain, senyum saja tidak mau. Senyum susah apa tidak? Tergantung. Iya, tergantung. Mohon maaf Pak, ternyata yang bisa senyum itu hanya manusia Pak. Betul Pak? Sapi bisa senyum nggak Pak? Kadang bisa senyum. Kucing bisa senyum nggak Pak? Nggak bisa Pak. Dan ternyata Pak, senyum itu sedekah. Iya. Senyum itu sedekah. Ternyata yang bisa sedekah itu manusia. Tiap pagi Pak, senyum. Ketemu orang senyum, banyak senyum itu artinya banyak sedekah, asal ada temennya. Betul Pak? Kalau Bapak suka senyum nggak ada temennya itu, waduh, kayaknya harus dibawa ke Grogol sana Pak, kayaknya Pak. Lahir sebagai watak dan karakter selalu menghormat orang lain. Itulah in aqamtumus sholata, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Seluruh gerakan sholat, seluruh ucapan sholat itu dituntut direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalimatnya menggunakan aqama yukimu, mendirikan, bukan melaksanakan. Syarat satu, lain aqamtumus sholata. Syarat yang kedua adalah wa ataitumuz zakata.
mau mengeluarkan sebagian rezeki sebagai zakat atau sedekah sebagai ibadah sunnah. Wa amantum birusuli. Ya. Pertama la in aqamtumus sholata, kedua wa ataitumuz zakata, yang kedua amantum birusuli. Iman kepada rusul, jamak rasulun, ya. Rasulani rusulun jamak. Wa amantum birusuli. Kalian mau beriman kepada seluruh utusanku, tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh utusan. Yang keempat adalah wa'azzartumuhum, dan memuliakan mereka para utusan. Kalimat ini Pak, wa'azzartumuhum, memuliakan para utusan ini. Saya ingin berikan analogi. Kalau ada kiai datang, terus kemudian disambut dengan assalamualaikum, itu menghormat bukan Pak? Menghormat. Setelah itu dihantarkan ke depan, misalnya pas acara maulid, dihantarkan dari pintu ke depan para jamaah, itu menghormat bukan Pak? Menghormat atau menghina? Menghormat. Setelah itu disediakan tempat duduk, bawahnya busa kasur tebal, terus belakangnya dikasih sandaran bantal yang empuk. Memuliakan atau menghina? Setelah itu Pak diberikan kopi. Kopinya ada. Disediakan menu-menu yang pilihan, memuliakan atau menghina? Setelah itu pulang Pak, dibawain parcel. Alhamdulillah. Memuliakan apa menghina? Habis itu Pak dikasih amplopnya besar, segede map amplopnya tuh. Memuliakan atau menghina? Setelah itu dihantarkan ke kendaraannya dengan dilepas, selamat jalan Kiai, hati-hati di jalan. Penghormatan atau penghinaan? Ternyata Bapak dan jamaah sekalian, menghormat itu banyak. Dari mulai menyambut, menghantarkan ke depan, memberikan tempat duduk, kemudian ngasih hidangan, dihantarkan kembali ke kendaraannya, itu adalah penghormatan. Yang bisa menghormati, menyambut di depan masjid, jangan bilang menghormatnya itu hanya di sini. Yang menghantarkan juga dari gerbang ke tempat di depan jamaah juga jangan bilang menghormatnya itu hanya ini. Yang memberikan menu makanan, minuman juga jangan bilang menghormatnya itu hanya ini, jangan. Kenapa? Semuanya itu menghormat. Sampean mau pilih yang mana silahkan, atau semua sampean lakukan silahkan, itu namanya menghormat. Wa azzartumuhum, menghormat para utusan dengan menyebut namanya adalah bagian dari menghormat. Kalau Bapak ya disebut sama anak Bapak dengan namanya, tidak memanggil Pak, Ayah, Abi, langsung dipanggil namanya, itu menghormat atau menghina? Menghina. Jadi menyebut namanya, membangga-banggakan namanya, menyebut sejarahnya, menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, itu adalah bagian wa'azzartumuhum, memuliakan para utusan. Dan maulid itu diantaranya adalah kumpulan itu semuanya. Begitu yang dibaca tala'al badru
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا bersama طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا Tola al-badru telah muncul di tengah-tengah kita orang yang laksana bulan purnama. Memuji apa memaki? Menghina apa merendahkan? Wa azzartumuhum, memuliakan mereka. Wa aqradtumullaha qardon hasana, dan mau memberikan pinjaman kepada para rusul, para utusan, qardon dengan pinjaman hasanan yang baik. Apa itu Pak? Utang, memberikan pinjaman kepada para utusan. Masjid lama nggak kelar-kelar, dikasihlah sebagian hartanya digunakan untuk membangun masjid. Nah, itu memberikan pinjaman kepada para utusan, karena bagian dari dakwah para utusan adalah yang melalui masjid-masjid dianggap oleh Allah sebagai pinjaman. Wa aqradtumullah qardon hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Orang-orang yang disertai Allah dengan kriteria tadi, Allah berjanji la ukaffiranna. Perhatikan kalimatnya, menggunakan lam taukid, belakangnya ada nun taukid yang bertasydid, nun taukid tsakilah. Benar-benar yakin pasti akan aku bersihkan. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, akan aku bersihkan keburukan-keburukan kalian. Keburukan kita itu Pak yang paling menjadi penghalang terbesar dikabulkan dan diijabah doa-doa kita. Iya, kesalahan dan keburukan kita yang tidak kita sadari itu Pak, itu menjadi jeratan luar biasa untuk tidak bisa maju mencapai kebesaran dalam kehidupan kita. Bahkan wujuduna ka'adamina, keberadaan kita di dunia ini tidak meninggalkan sejarah apa-apa. Keberadaan kita tidak berarti apa-apa. Ya Allah. Kenapa? Karena banyaknya keburukan yang kita lakukan. Dan dengan diantaranya mengadakan maulid dengan wa'azzartumuhum, Allah berjanji la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, akan aku bersihkan keburukan-keburukan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah itu kelak ketika kalian meninggal, akan aku masukkan kalian ke dalam surgaku yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Ini yang dijadikan landasan orang mengadakan maulid menghormat nabinya. Ngomong-ngomong sampai jam berapa Pak? Jam 9. Kopinya belum diminum Mas tadi Mas. Kalau ngelihat menunya betul ini sampai jam 9, banyak banget ini. Berikutnya surat Al-A'raf ya. 157. Ya. Surat Al-A'raf 157 ya. Ini adalah mempertegas ya. Dan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-A'raf 157 ya. Ini kalau tadi surat Al-Maidah ayat
Berapa Pak? 12 itu adalah umum untuk seluruh utusan ya. Kalau di surat Al-A'raf 157 ini adalah secara khusus ya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan ini nanti kita akan baca terakhir ya, mudah-mudahan kira-kira 10 menit lagi. Yang sering dipertentangkan adalah ya, bahwa Nabi tidak melakukannya. Ini sebelum ayat penutup ya. Nabi tidak melakukan maulid dan Nabi tidak pernah memerintahkan. Lalu bagaimana orang ya menciptakan syariat? Ini yang paling banyak mendapat sorotan. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah hadis Sahih Muslim nomor 1017 yang saya sudah bahas beberapa waktu lalu yang berkait dengan bid'ah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man barang siapa sana yang membuat cara baru fil islami di dalam Islam sunnatan hasanatan dan cara baru itu baik, falahu ajruha maka baginya fahala wa ajru man amila biha dan fahala orang-orang yang mengikutinya wala yang kusumin ujurihim syai'a tanpa mengurangi jatah fahala dari sang pengikut sedikit pun. Oleh sebagian saudara-saudara kita hadis ini ya diartikan sana itu menghidupkan sunnah sehingga tidak berani membaca maktuf alaihnya. Apa bunyinya maktuf alaihnya? Waman dan barang siapa sana yang membuat cara baru fil islami di dalam Islam sunnatan sayyi'atan dan cara baru itu buruk, falahu wizruha maka baginya dosa wa wizru man amila biha dan menanggung dosa-dosa yang mengikutinya wala yang kusumin auzarihim syai'a tanpa mengurangi jatah dosa sang pengikut sedikit pun. Makna sana kalau diartikan menghidupkan sunnah di maktuf alaihnya ini akan punya arti barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam dan sunnah itu buruk, berarti ada sunnah yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Maka maulid itu adalah memang cara baru, tapi berdasarkan hadis Sahih Muslim nomor berapa Pak? 1017. Iya. Kalau Bapak mau cross check di Google, masukkan kepalanya man sanna fil islami. Lupakan nomerator hadis. Kenapa? Nomerator hadis bisa beda-beda karena yang membuat nomerator hadis bukan Rasulullah, bukan Imam Bukhari, tetapi adalah para penerbit ya untuk memudahkan para pembaca untuk dijadikan referensi. Sehingga nomerator hadis beda penerbit bisa beda. Hadis Sahih Muslim terbitan Beirut nomor 1017 itu bunyinya tadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan tadi. Kaidah yang berikutnya ini sekedar saya kait-kaitkan ya. Surat Al-A'raf ayat 7 ya. Masih ingat? Ya, surat Al-Hasr, mohon maaf. Surat Al-Hasr ayat 7. Masih ingat? Ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Wa ma dan setiap perbuatan ata yang datang kum kepada kalian ar-rasul utusan fakhuduh maka ikuti. Kalau Rasulullah mencontohkan, kalian harus ikuti. Wama nahakum, wama dan setiap perbuatan naha yang melarang. Bukan kalau tidak dicontohkan.
Wama dan setiap perbuatan naha yang melarang kum kepada kalian ar-rasulu utusan fantahu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 7. Kemudian Sahih Bukhari nomor 7288 baginda Nabi pernah bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Fa idza nahaitukum ketika aku melarang kum kepada kalian an syai'in dari sesuatu fajtanibuhu maka jauhilah. Fa idza amartukum bi amrin kalau aku perintahkan sesuatu ya maka faktu mastata'tum lakukanlah ya sebisa mungkin semaksimal mungkin. Ini dalil, ini kaidah yang kenapa perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh kita. Karena Nabi sendiri tidak membatasi, tidak terbatas kepada yang pernah dicontohkan. Sekali lagi, dalam syariat ini tidak hanya terbatas kepada yang pernah dicontohkan, tetapi terbatas kepada yang dilarang. Contoh-contoh kemarin saya sudah sampaikan seperti Al-Quran. Baca Al-Quran dengan mushaf, Pak, itu belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu. Ya, kenapa? Karena pada zaman Nabi belum ada mushaf, Pak. Al-Quran itu belum ada. Dicetaknya kapan, Pak? Iya. Dicetaknya itu di masa Khalifah Abu Bakar berdasarkan instruksi atau usulan dari Sayyidina Umar. Ya, itu pun masih terbatas, hanya beberapa. Jadi para sahabat nggak ada yang baca Al-Quran begitu, nggak ada. Ya. Kemudian di zaman Utsman dimunculkan Quran induk yang disebar untuk di wilayah-wilayah sebagai pedoman juga tidak dibaca, Pak. Ya, hanya untuk pedoman. Ya, karena itu hanya misalnya di setiap provinsi dikasih satu, disimpan. Hafalannya harus sama dengan itu, tapi tidak dibaca satu persatu. Baca Al-Quran ini tidak ada di zaman Nabi dengan mushaf, apalagi pakai HP. Ya. Dan sebagainya. Ya. Maka mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah sesuatu ya yang tidak menyalahi syariat, dan itu motivasinya adalah untuk membangkitkan semangat umat Islam bagaimana supaya hidup mencontoh kehidupan Nabi. Karena ketika sejarah Nabi itu tidak banyak diungkap, maka masyarakat awam ya, kalau yang masyarakat khusus barangkali mereka bisa ngaji, bisa baca dan sebagainya. Tapi kalau awam yang tidak baca kitab dan sebagainya, bagaimana perilaku dan akhlak Nabi itu ya tidak mudah untuk didapatkan. Maka mengadakan maulid itu adalah dalam rangka itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, sebelum ditutup, sebelum saya baca ayat yang terakhir, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, maka tadi yang saya sampaikan adalah membangun kecerdasan insting. Ya. 800 tahun Islam berjaya, dan itu bukan, kalau bahasa Inggrisnya bukan demen-demen. Jadi Islam yang beneran, Pak, Islam yang luar biasa runtuh setelah 800 tahun. Pertanyaannya tadi, kenapa? Yang dulu-dulu umat Islamnya kemana? Nah, strategi yang dibangun oleh Isabella, Pak Haji dan jamaah, ini adalah menjadikan firqoh-firqoh, yaitu kerajaan-kerajaan kecil, gitu. Nah,
menjadi 35, ya, yang 30 nomor 35 dihabisin, yang lain nggak peduli. Kenapa? Bukan kerajaan saya. Beres, habis. Yang ke-34 dihabisin, yang lain juga tidak peduli. Kenapa? Bukan kerajaan saya. Begitu satu persatu dihabisin. Tinggal yang terakhir ini adalah ulama-ulamanya diceburkan di laut, ya. Terus kemudian rakyat jelata yang muslim ditembaki secara membabi buta ke rumah, dari pintu ke pintu ditembakin. Dan ada banyak yang mensiasati, ya, menyatakan ya sudah saya keluar dari Islam. Tapi ternyata hanya strategi mereka, di rumah diam-diam tetap sholat. Dan akhirnya menjadikan bala tentara yang dipimpin oleh Isabella ini nggak pilih-pilih. Pokoknya yang dulu muslim habis. Dan kata kuncinya adalah mudah terprovokasi. Maka negeri ini, Pak, sudah berjalan. Masa pemilihan sudah selesai. Saatnya kita bahu-membahu, ya, untuk menjadikan negeri ini semakin maju. Hari ini siapapun dan apapun, ya sudah, kita dengerin sambil kita cermati, sambil kita baca apa sih sebenarnya di balik ini. Tapi satu kunci, jangan menyalahkan sesama. Ya, jangan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Ya. Itu yang menjadikan Andalusia runtuh tak tersisa. Jadi mudah terprovokasi, dan pada kemana umat Islamnya? Umat Islamnya adalah dihabisi. Dan hari ini boleh dicari data, ya. Terakhir, ya, umat Islam di Andalusia yang sekarang Spanyol, ya, sudah tidak dikenal Andalusia lagi. Ya, di Spanyol itu hanya 0,7%, itu pun mayoritas bukan orang asli Spanyol. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sebagai ayat penutup, surat apa tadi, Pak? Al-A'raf 157. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi." Maka bermula orang-orang amanu yang beriman bihi terhadap Nabi Muhammad. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu, laki-laki kalimatnya, dan memuliakan Nabi. Ya. Beriman kepada Nabi Muhammad, bihi ini khusus, bukan rusul. Kalau tadi seluruh utusan, ini yang Al-A'raf 157 khusus kepada Nabi. Maka bermula orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan mau memuliakannya, wa nasaruhu, dan mau menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mau mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Acara Maulid, Pak. Ya, acara Maulid. Kira-kira orang yang hadir di acara Maulid itu orang-orang yang beriman tidak? Beriman, ya? Maka falladzina amanu, karena mereka beriman atas kerusulan Nabi, maka mereka datang mengeluarkan dana untuk mengadakan acara Maulid. Betul? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Kalau orang itu benci kepada Nabi, kira-kira mau datang untuk mengadakan Maulid untuk memuliakan tidak? Tidak. Maka dia datang dan mengadakan acara sekaligus datang itu adalah dalam rangka memuliakan. Betul? Wa azzaruhu wa nasaruhu, untuk menolongnya.
Iya, kalau kita yang langsung dakwah menyampaikan satu persatu tentang ajaran Nabi kayaknya sulit. Tapi kalau kita undang penceramah yang datang beratus-ratus bahkan ribuan, ini ribuan umat langsung mendapatkan nasihat dari Nabi melalui penceramah, betul? Menolong dakwah Nabi tidak? Wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Maka di acara maulid itu diadakan pembacaan Al-Qur'an, betul? Itu artinya adalah dalam rangka mengikuti cahaya Nabi yang diturunkan kepadanya. Kalau itu dilakukan, faulaika, mereka adalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Alhamdulillahi rabbil. Masih ragu-ragu kira-kira mengadakan maulid? Tidak, Pak. Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Dakwah ini, Pak, penting. Hanya mengeluarkan uang 100.000, Pak, acara itu bisa terselenggara, ya, bisa terselenggara, ya. Maka ini akan menjadikan jariah kita. Dari ribuan orang yang datang mendapat nasihat, ya, datang karena cinta kepada Nabi, kita itu akan mendapatkan stempel di dalam diri kita, insya Allah, Pak. Dan itu sesuai hadis Bukhari, Pak. Seorang Arab Badui datang, ya, datang kepada Nabi, lagi ceramah, Nabi menyampaikan khutbah, diselak. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan itu kiamat? Ini orang Arab Badui, Pak. Mungkin pernah dengar hadis orang Arab Badui, Rasulullah lagi ngaji tiba-tiba kencing di masjid. Iya, itu bukan di kamar mandinya, Pak, benar-benar di masjid. Itu Arab Badui. Ini sama. Rasulullah lagi menyampaikan khutbahnya diselak. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Diabaikan oleh Rasulullah, tidak dijawab. Diulang lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Cuman disebutkan akan datang hari kiamat, tapi tanggalnya berapa, tahunnya berapa, bulannya apa, enggak disebutkan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya diulang 3 kali. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan hari kiamat datang? Qala, Nabi menjawab, masta'attalaha. Ente tanya kapan kiamat, emang ente udah siap-siap apa? Gitu. Orang ini menjawab, masta'attu laha bisolatin kathirah wala siyamin. Ya Rasul, saya mempersiapkan untuk menjumpai kiamat tidak dengan sholat yang sebanyak-banyaknya dan tidak pula dengan puasa yang sebanyak-banyaknya. Ini kalau bahasa kita, Pak. Ya Rasul, sholat saya sih biasa-biasa saja. Nah gitu. Puasa saya sih biasa-biasa saja. Illa ana, kecuali saya ya Rasul, ya. Uhibbullaha wa rasulahu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu modal saya ya Rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'aman ahab. Orang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan beserta orang yang dicintai. Hadis Sahih Bukhari. Jadi dibenarkan, ya. Sholat saya sih biasa-biasa, ya, seperti kebanyakan orang ya Rasul. Puasa saya biasa-biasa, tapi modal saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Langsung Rasulullah jawab begitu, al mar'u ma'aman ahab. Betul. Kamu akan beserta orang yang kau cintai. Maksudnya kamu masuk surga, insya Allah. Maulid, Pak, itu mencintai Rasulullah. Maulid itu menolong dakwah Rasulullah. Maulid itu adalah menyelamatkan agama ini, Pak. Maka insya Allah, ya, dengan maulid mudah-mudahan berkah.
Catatan terakhir, tidak harus memaksa saudara-saudara yang tidak mau mengadakan maulid. Tapi kalau maulid harus diperangi dengan alasan tidak ada dasarnya dan tidak ada pijakan dalilnya, itu yang akan merugikan kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa hayatana hayatan mubarakah wa umurana min ba'dihi umuran muyassara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.